Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Crush on My Ex-Husband. Drama bergenre komedi romance yang diadaptasi dari novel After the Divorce, My Ex-Husband Always Wanted to Hug Me, Home and Kiss Me. Ini bercerita tentang pasangan suami istri yang bercerai dan jatuh cinta lagi di masa tenang. Jadi, Jiang Sheshe telah menikah dengan Ki Junye selama 2 tahun. Dia jadi ibu rumah tangga penuh, menyiapkan segalanya untuk suami. Selain itu, key performance indikator utamanya adalah hamil dan memberikan keturunan untuk keluarga suaminya. Sayangnya itu juga belum terjadi. Nah, suatu hari Jiang Sheshe ini hendak memberikan kejutan kepada suaminya, namun dia malah dibuat terkejut karena menemukan Ki Junye yang telah terlihat bermesraan dengan perempuan lain. Karena syok dan sedih, tanpa berpikir panjang, Jiang Sheshe ini langsung mengajukan surat perceraian yang langsung ditandatangani oleh suaminya. Jadi dua-duanya ini sama-sama gegabah gitu ya teman-teman. Nah, dalam masa tenang perceraian ada perjanjian di mana berita perpisahan mereka ini tidak boleh tersebar. Selain itu, Jiang Sheshe juga meminta agar dia bisa bekerja di perusahaan suaminya. Plot drama ini sebenarnya cukup simple, gak bikin pusing juga karena jenis dramanya pendek. Awalnya mereka ini menikah karena pengaturan bisnis, namun sebenarnya Jiang Sheshe ini menerima karena memang jatuh cinta kepada Ki Junye ini teman-teman. Nah, mereka ini merupakan pasangan normal yang dijodohkan, jadi bukan kayak sistem pernikahan kontrak gitu. Nah, selama pernikahan hubungan mereka ini tidak pernah ada masalah sampai Ki Junye ini terlihat bersama dengan Chu Yu yang adalah teman satu jurusan dari Jiang Sheshe. Sebenarnya itu cuma salah paham aja yang sayangnya sudah terlanjur membuat mereka menandatangani surat cerai. Jika menikah bisa langsung sah, maka perceraian itu berbeda. Ada yang namanya masa tenang selama 1 bulan. Saat memilih rujuk, pernikahan mereka tetap sah, tetapi kalau masih ingin berpisah baru akhirnya dapat akte cerai. Nah, sebenarnya Ki Junye ini menawari istrinya untuk pembagian harta gono gini, tapi Jiang Sheshe ini menolak dan memilih diizinkan untuk bekerja di perusahaan suaminya sebagai desainer. Nah, by the way, perusahaan milik suaminya ini bergerak di bidang perhiasan. Nah, gara-gara mereka mulai bekerja bareng ini, cinta di kantor pun mulai bersemi juga. Ki Junye ini mulai mengejar-ngejar istrinya lagi. Nah, pernikahan mereka sebelumnya itu sah di mata hukum, tetapi memang tidak dipublikasikan, jadi hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Karakter Jiang Sheshe dalam drama Crush on My Ex-Husband ini strong woman banget. Dia itu tidak lemah, tidak mudah tertindas juga. Jadi saat perempuan yang menginginkan suaminya ini mendekat, dia itu tidak mudah terintimidasi gitu. Nah, secara finansial dia juga mencoba untuk mandiri dengan bekerja sesuai keahliannya. Maka dari itu Ki Junye ini yang awalnya menikah hanya untuk perusahaan, tidak tahu apa itu kasih sayang, akhirnya jatuh cinta dengan istrinya. Lalu masa tenang perceraian pun berubah menjadi masa rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Nah, dalam episode ini Ki Shuli mengikat tangan dan kaki Jiang Sheshe dengan tali dan melemparkannya ke pabrik tua tempat kebakaran terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dia kemudian mulai menyebarkan oli mesin ke seluruh ruangan dengan panik. Jiang Sheshe yang pingsan terbangun dari kebisingan dan mendapati dirinya menghadapi Ki Shuli yang hampir gila. Dia berhasil menenangkan diri dan berusaha bernegosiasi dengannya. Ki Junye juga segera datang dengan apa yang diinginkan Ki Shuli. Dia rela menyerahkan segalanya kecuali Jiang Sheshe ini bisa selamat gitu. Namun Ki Shuli memanfaatkan situasi ini dan meminta Ki Junye berlutut dan memohon kepadanya. Nah, tanpa ragu Ki Junye ini berlutut melemparkan driver USB yang dipegangnya ke samping dan Ki Shuli ini bergegas mengambilnya. Kemudian Ki Shuli mendorong kotak di dekatnya dan mengayunkannya ke arah Jiang Sheshe. Shuli tidak bisa memaafkan keluarga Ki atas perbuatan mereka terhadapnya, menyalahkan mereka atas hilangnya cintanya karena sengketa properti antara orang tua Ki Junye. Saat Ki Junye berbicara dengan Jiang Sheshe, Ki Shuli ini menyalakan korek api dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia mengunci pintu di belakangnya. Ki Junye berusaha membebaskan Jiang Sheshe dari pengekangannya di pabrik yang terbakar dan merasa situasinya berbahaya. Jiang Sheshe ini meminta agar Ki Junye meninggalkannya di sana, namun Ki Junye ini tidak menghiraukan perkataan Jiang Sheshe. Dia bahkan melindungi Jiang Sheshe dari puing-puing yang berjatuhan. Namun semakin lama intensitas api menjadi semakin besar dan keduanya perlahan-lahan kehilangan kesadaran di dalam pabrik. Ki Junye dan Jiang Sheshe ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Mereka disusul oleh Liu Xiyu. Dokter mengatakan kondisi Jiang Sheshe ini tidak serius, dia hanya menghirup sedikit asap dan akan segera siuman, sementara Ki Junye ini masih membutuhkan analisis lanjutan terkait dengan kondisinya. Dan melihat kondisi Ki Junye ini terbaring tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, Liu Xiyu ini menjadi tidak
tega dan tidak membencinya lagi. Beberapa saat kemudian, Jang Sheshe ini sadar dan tindakan pertamanya adalah memegang tangan Ki Junye sambil menangis. Dia terus merengek dan meminta agar Ki Junye ini segera bangun, tapi tidak ada respon apapun dari Ki Junye. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.